Sarah, kakiku tak ada harapan. Terima kasih selama ini. Orang tuamu meninggal, kakakmu juga pergi. Ini yang harus kulakukan. Kamu harus peduli dirimu. Wendy bilang, Kalau terus bicara, aku marah. Aku baik sendiri. Sendiri? Kamu tak kesepian di malam hari? Nate, Kapan bayar kami uang hutangmu? Atau kau bayar? Kau bayar? Bajingan, tak tahu malu. Sialan kau. Sarah, Nate, kubunuh kau. Kau lumpuh. Kau sangka bisa saingi aku? Pecundang. Aku tunjukkan bagaimana aku tidur dengan kakak iparmu malam ini. Jangan sentuh aku. Berani kau gigit aku? Kau selesai. Gigit aku, ha? Berhenti pukul dia. Aku bunuh kau. Kau hancurkan bisnisku. Jangan pukul dia. Ryan. 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 Lalu apa jika lumpuh mati? Kau tak tahan pukulan. Tolong, dia mati. Jangan mati, Ryan. Kamu baik-baik? Di mana aku? Apa aku mati? Giok Shenong. Setiap pewaris yang masuk sini dapatkan kitab suci Shenong. Sempurnakan tubuh, pelihara tanaman. Selamatkan dunia. Kitab suci Shenong. Kitab suci Shenong. Sempurnakan tubuh, pelihara tanaman. Selamatkan dunia. Kitab suci Shenong. Sempurna. Bisa sembuhkan kakiku. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kamu? Berhenti, aku menyerah, aku menyerah. Menyerah? Aku benar-benar menyerah. Kurasa tidak. Kakiku. Pukulan ini untuk kakak iparku. Bicara. Siapa kirim kau sini? T.N. Smith. T.N. Smith yang kirim aku. Dan Smith. Ya. Sarah hutang T.N. Smith 100.000. Dia menyuruh saya menagih hutang. Bilang ke dia harus ambil sendiri. Uangku. Milikmu. Uang ini akan menutupi biaya medis Sarah. Masalah? Tak masalah. Kamu tahu harus bilang apa tentang kaki saya? Saya tahu. Ya,
Kitab suci Shenong memang manjur. Aku harus beritahu kakak ipar. Kalau ku beritahu kakiku sembuh, bagaimana jika dia tinggalkan saya? Ah, lupakan. Sudahlah, biar saja pincang. Sarah, ini kompensasi dari Nate. Orang seperti Nate benar-benar mau bayar kita? Aku temui dia sendiri. Saya berunding dengannya. Dia setuju. Kemana Ryan pergi? Sarah, aku pulang. Kamu jarang di rumah akhir-akhir ini. Lagi jalan. Melihat peluang saya bisa sembuh. Aku tinggalkan makanan untukmu. Masuklah. Baik. Sarah, Kakimu? saya akui, saya akan jujur. Kakimu membaik. Pasti lihat, aku bisa lompat dan berlari. Sarah, sekarang aku rawat kamu. Tak menyangka bertemu harta karun di sini. Jangan dekat. Tak menyangka bertemu harta karun di sini. Kamu brengsek. Jangan dekat. Kini, hadiah terbesarku adalah bertemu denganmu. Hei, kamu cuma lihat tumbuhan? Tak lihat ada orang terbaring di sini? Oh, kini aku lihat. Kakiku digigit ular, tolong saya. Di mana? Tak apa. Ular itu tak berbisa? Oh, bukan. Kamu punya 30 menit. Cukup waktu untuk pesan terakhir. Apa? 30 menit? Selamatkan saya, tolong. Aku ahli waris kedua grup Su. Aku punya uang, banyak uang. Tak masalah. Aku bisa obati ini. Apa yang kau tunggu? Cepat. Saat aku menuju ke sini, ada yang panggil aku brengsek. Sekarang aku lagi bad mood. Aku nggak mau. Terus, gimana biar kamu merasa lebih baik? Panggil aku Daddy? Kamu... Daddy. Daddy. Aku nggak denger. Daddy. Ah, Kamu ngapain? mengisap bisanya keluar. Mau diperbaiki? Kamu aja yang lakukan. Tahan ya. Sudah selesai. Kamu menjijikkan. Lepasin aku. Bukannya udah selesai? Kenapa kakiku masih lemas? Masih sisa sedikit. Butuh lebih dari 10 jam lagi. Aku udah selesai denganmu. Sudah mulai gelap. Aku turun dulu. Hei, mau pergi aja? Tinggalin aku? Daddy. Kamu panggil aku apa? Daddy. Bisa bantu aku turun? Kamu jahat banget.
Kamu terlalu berat. Kamu, Mau turun atau enggak? Hei, gimana caranya seorang putri kaya bisa sampai jauh-jauh ke sini, di pegunungan ini? bukannya karena orang-orang sepertimu bilang ada ramuan ajaib di sini? Mana? Di sini, di keranjang ini. Jujur saja, menurutku kamu mungkin tidak selalu sopan, tapi kamu... Sarah, Sarah, lihat apa yang aku temukan. Ramuan untuk bekas luka. Ryan, kamu pulang terlambat hanya untuk memetik ramuan buat aku? Iya, aku bawa pulang orang yang aku selamatkan. Selamatkan? Iya, Di mana dia? Bajingan! Sarah, di gunung aku memetik banyak sekali ramuan. Kalau sudah kita jual, aku akan belikan kamu baju baru. Tapi kita belum pernah jual ramuan sebelumnya. Kita nggak tahu harus jual di mana. Aku tahu di mana kita bisa jual. Kamu tahu? Mau tahu? Kalau gitu minta baik-baik. Bikin aku senang dulu. Tahu nggak, setelah digigit ular weling, akan ada bekasnya. Aku kasih tahu tempat jualnya. Bantu aku hilangkan bekasnya. Mau hilangin? Kamu harus bikin aku senang. Tolong. Gadis ini bisnisnya luar biasa. Silakan masuk. Halo, Nona Su menyuruh saya datang. Kau petani pengantar ramuan itu? Biar saya lihat. Kampungan. Maksudmu apa? Kau bilang mau lihat. Lucu sekali. Gagal. Pergi sana. Kamu bahkan belum melihatnya, langsung bilang gagal? Ya, dengar baik-baik. Selama saya yang berkuasa di sini, jangan mimpi bisa jual di sini. Keluar. Kalau begitu hari ini hari terakhirmu di sini. Apa katamu? Kau usir saya dari sini? Kalau kau bisa usir saya jilat semua lumpur di meja ini. Siapa yang mau kau usir? Kenapa mirip sekali dengan Vera? Nona. Nona. Si kampungan ini buat masalah. Halo Nona Su, saya dirujuk oleh Vera. Dia pasti sudah menghubungi Anda. Tuan Queen, halo. Adik saya ceritakan efek ramuan Anda. Saya ingin bahas kerjasama. Maaf sekali. Sayangnya kerjasama batal. Ada apa? Tuan ini bilang ramuan saya tidak lulus. Katanya selama dia di sini, ramuan saya takkan pernah masuk. Nona, itu tidak benar. Bawa barangmu dan pergi. Tunggu sebentar. Manajer, kalau saya ingat benar, kalau saya bisa pecat Anda jilat semua lumpur di meja ini. Kampungan. Kau. Nona. Lakukan. Tuan Queen, sudah tenang sekarang? Bisa lanjut urusan bisnis? Masih ada sedikit saja. Ada permintaan lain? Sekarang bisa pergi. Lebih lega. Tuan Queen, boleh saya tanya?
Bagaimana Anda temukan ramuan penghilang bekas luka ini? Itu rahasia, tidak bisa saya beritahu. Harga berapa rencana jualnya? 100.000. Saya beri 200.000. 200.000. Tambahan 100.000. Jauhi adikku. Nona, dialah wanita yang paling kucintai. Aku mau lebih. 300.000. Kami sungguh saling mencintai. 400.000. Aku hanya akan menikahinya. 500.000. Setuju. Kau memang mengutamakan keuntungan. Memperdagangkan hubungan. 500.000 sepadan. Aku mohon. Aku tak ingin bertemu lagi. Jenny, Henry. Jenny, Ada perlu apa, Jenny. Aku pesan kamar di Hotel Royal. Henry? Aku punya pacar sekarang. Jangan datang lagi. Kenapa menatapku? Dia pacarmu. Kuperkenalkan. Pacarku. Ryan Quinn. Tidak, biar ku jelaskan. Aku tidak. Diam, tolong aku. Jenny, dia lebih baik daripada aku. Kau pilih dia? Hei, maksudmu apa? Pacar cadangan. Kau sebut aku apa? Pacar cadangan, ada masalah? Jenny, dengan seleramu, tak mungkin kau pilih dia. Apa? Kau tak percaya aku pacar Jenny? Cukup. Ku beri 2 juta. Tinggalkan Jenny. Tuan, Nona ini wanita yang paling kucintai. Aku mau lebih. 3 juta. Kami sungguh saling cinta. 4 juta. Hanya dia yang kunikahi. 5 juta. Setuju. Sudah. Henry, kau tak diundang. Pergi. Jenny, aku takkan menyerah. Harganya bisa kita runding. Hei, jangan pergi. Kau putuskan hubungan. Kau juga pergi. Apa yang kau lakukan? Bukan begitu memperlakukan pacar. Lepaskan aku. Ku peringatkan, jangan pergi jauh. Henry sepertinya tak pergi jauh. Haruskah ku temuinya untuk runding harga? Kau mau apa? Kita putus. Ucapkan selamat tinggal pada pacarku. Benar-benar normal. Itu saja. Apalagi yang kau mau? Nah, itu cara yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal. Begitulah hubunganku dengan Vera. Keluar, keluar sekarang. Pergi. Sarah, aku pulang, Sarah. Kamu pasti lelah, minumlah air. Ryan, bagaimana kabarnya? Penjualan lancar? 500.000. Sarah, dengan uang ini, hidup kita akan menjadi baik. Mulai sekarang kau tak akan menderita lagi. Tunggu, Ryan. Ramuanmu bagus, tapi tak mungkin laku 500.000. Ada 400.000 uang putus kita. Uang putus? Uang putus? Adikmu yang tak tahu apa-apa mengira kita pacaran. Jadi dia membayarku untuk meninggalkanmu. Baiklah, mari terus berjualan, terus kumpulkan. Hei, tunggu sebentar. Ryan, kau bilang setelah ini terjual kau akan bantu hilangkan bekas lukaku. Lain kali, adikmu yang membeli semuanya. Hei Ryan, kamu pembohong. Kembalikan uang putusnya.
Di mana ramuan itu disembunyikan? Aku pernah melihatnya. Ini dia. Ini dia. Wah, kenapa tidur di sini? Bangun. Apa yang terjadi? Ini afrodisiak yang kuberi ke dokter hewan. Kau pakai barang ini? Bangun. Tampan. Aku akan menggugatmu. Kamu yang mendekatiku tadi malam. Sekarang kau jadi korban? Dan kau bertindak polos? Reputasiku hancur. Ini bukan ideku. Bagaimana kalau begini? Semua tanggung jawabku. Cukup? Tanggung jawabmu? Bagaimana caramu? Aku akan menikahimu, oke? Baik. Jadi kamu mau bertahan lama sekarang? Tidak. Kenapa kamu sangat tak masuk akal? Aku yang tak masuk akal. Aku telepon polisi sekarang. Biarkan mereka urus kamu. Hei, tunggu. Ayo, tolong berhenti. Aku cuma... Ryan, Sarah dalam bahaya. Apa? Pulanglah, aku akan menolongnya. Ada apa? Aku baru dari kota. Aku lihat Jake seret dia ke rumahnya. Jake Smith. Ku dengar dia hutang 100.000. Dia suruh Nate tagih tapi gagal. Sekarang dia minta bayar. Jake Smith. Aku bunuh dia. Akhirnya kamu datang. Mau lari kemana? Sarah. Ryan, hentikan. Ryan, kamu harus berhenti. Kamu bisa bunuh dia. Ryan, dia bisa mati. Selamatkan Sarah. Sarah, Wyatt. Ikat Jake. oke, aku urus. Sarah. Ryan. Ryan, kamu datang. Sarah. Aku antar kamu pulang. Aku perlu bicara dengan Jake. Ryan, jangan gegabah. Jangan khawatir. Wyatt, awasi Jake. Jangan bergerak. Wyatt! Lepaskan aku. Diam. Kamu tahu aku siapa? Aku Jake Smith. Semua ramuan sini harus lewat aku. Ayahku kerja di kota. Sekarang kami tak butuh ramuan. Maksudku tak perlu ikut Ryan si pecundang. Ryan bukan pecundang. Hei Wyatt. Kenapa kamu dan Ryan sangat dekat? Yang kuingat saat ibuku sekarat karena TBC, semua takut dan tak mau bantu. Ryan bilang dia tak menular. Dia datang dan bawa Sarah bantu urus pemakaman. Ayahku bilang, kami tak boleh lupa kebaikan itu. Wyatt. Campur ini dengan air. Oke, Ryan, kamu mau apa? Aku kembalikan 50.000 padamu. Sekarang, waktunya menyelesaikan soal kamu, Ninda Sarah. Mau apa? Jangan bodoh. Aku dari keluarga Clark. Clark, Ya, kurasa mereka takkan ganggu aku demi anjing. Ryan, aku sungguh dari keluarga Clark. Jangan pukul aku lagi. Tak peduli keluarga mana. Kalau ganggu Sarah, takkan kubiarin. Ryan, ku peringatkan. Kalau kau pukul aku, kau tamat. Aku mungkin tak mati, tapi malam ini kau selesai. Wyatt. Ryan, mad. Ryan, mau apa? Wyatt, ayo pergi. Kita akan kembali dan lepaskan dia nanti malam. Hey Ryan, jadi begitu saja. Beri dia minum air, kita biarkan saja dia. Apa? Kau mau minum juga?
Ryan, kau kasih dia minum apa? Ryan, kau kasih dia minum apa? Dia tak bisa kendalikan diri kan? Aku bantu dia. Ini akan pastikan kaki ketiganya tak bangun lagi. Ayo pergi. Bajingan, pergi ke neraka. Sarah, sedang apa? Pulanglah. Kenapa kau pulang ke rumahmu? Sudah kupikirkan. Kakimu sudah sembuh. Kalau aku tinggal di sini, aku hanya beban bagimu. Setiap aku dalam masalah, kau selalu turun tangan. Aku tak tahan. Takkan kubiar kau pergi. Sekarang Nate sudah lumpuh, Jake juga ditindas. Tak ada yang ganggu kita. Bukan Jack Smith, tapi Jack Lee. Aku hanya janda. Orang selalu menghakimi. Lebih baik aku pergi. Sarah, tak kubiar kau pergi. Sarah. Sarah, tak kubiar kau pergi. Sarah. Wyatt dan aku sedang merencanakan membangun rumah kaca, memulai kebun herbal besar. Saudara Vera dan aku telah membicarakannya. Mereka akan menangani pembelian. Mengapa kau katakan ini? Keluarga ini membutuhkanmu. Setelah punya uang, tak ada yang ganggu kita. Sarah, tak bisa jalankan ini tanpamu. Jangan pergi. Ayo. Ryan, minumlah air. Sarah, istirahatlah. Aku tidak lelah. Sarah, jangan khawatir. Aku janji kerja keras. Aku percaya padamu. Itu dia. Itu dia. Dia anakku. Itu dia. Dia anakku. Dia anakku. Ibu, kau sedang apa? Apa? Sarah, kami antar kau menikah? Ke pernikahan kamar pengantin? Omong kosong apa itu? Aku keluarga Queen sekarang. Aku sudah menikah. Keluarga Queen? Kau bahkan belum menikah. Dan sudah janda. Tak ada alasan untukmu tinggal di sini lagi. Sarah, hari ini kutemukan keluarga baik untukmu. Ini 100.000 mahar. Jika kau setuju, adikmu akan punya uang untuk menikah. Sarah, untuk kebahagiaanku, sudahlah ikut kami. Di mana saja lebih baik dari keluarga Queen. Aku tidak pergi. Apa katamu? Bukan kau yang tentukan. Sarah, biar ku katakan, kami sudah ambil maharnya. Ten Wood sekarang menunggu di rumah untuk pengantin barunya. Suka atau tidak, kau pergi hari ini. Apa katamu, T.N. Wood? Dia preman jahat di desa kita. Kepalanya berkerak. Dia tertular berbagai penyakit di kota dulu. Bagaimana kau bisa memaksaku menikah dengan orang seperti itu? Aku tak peduli dia sakit atau tidak, atau botak. Dia membayar mas kawin, selama itu membantuku mendapat istri. Itulah adik ipar yang baik. Biar aku bicara terus terang. Uangnya telah diberikan pada istrinya. Kau akan menikah, baik kau mau atau tidak. Tenwood mungkin tidak baik. Tapi dia lebih tua, dia menjagamu. Dan dia membayar. Jika kau menikah dengannya, seluruh keluarga kita akan lebih sejahtera. Aku tidak pergi. Lebih baik aku mati daripada menikah dengannya. Bukan kau yang putuskan. Seret gadis tak tahu terima kasih ini keluar dari sini dan paksa dia pergi. Siapa berani sentuh dia? Sejak kapan kau berhak campuri urusan kami? Hei, kakimu sembuh. Jika kau coba hentikan aku hari ini, aku akan patahkan kakimu lagi. Jika kau coba hentikan aku hari ini, aku akan patahkan kakimu lagi. Baiklah, kau memukulnya. Aku Ibu Sarah. Beraninya kau pukul aku? Ayo, lanjutkan. Oh, anakku, dia membunuhnya. Dia membunuhnya. Ryan membunuhnya. Dia membunuhnya. Anak. Ryan membunuh anakku. Dia membunuh anakku. Diam. Satu kata lagi, aku mungkin bunuh dia. Ketika Sarah menikah ke keluarga kami, kakakku membayar mas kawin. Meski tak ada pernikahan, tak ada sertifikat, dia tetap bagian keluarga kami. Kau hanya hargai anakmu, jual putrimu agar dia bisa menikah. Buatlah sendiri, jangan datang ke keluarga kami. Sarah adalah putriku. Pernikahannya terserah padaku. Pernikahannya terserah pada dirinya sendiri. Sarah, katakan pada mereka. Kau keluarga Queen atau Young?
Aku menikah ke sini. Aku selalu milik keluarga Queen. Kurang ajar, kau beban. Sia-sia ku besarkanmu. Diam, satu kata lagi. Kupatahkan kakimu. Bocah nakal, ku bunuh kau. Ibu, cukup! Ryan sudah gila. Dia sungguh pukulmu. Keluar! Jika kau datang lagi, kau akan merangkak di hidup selanjutnya. Sarah, aku ambil uangnya. Dan ku habis semua. Kalau dia tak dapat istri, dia pasti kejar aku. Sarah, kau tahu sifatnya. Dia kejam. Kau harus bantu aku. Jangan lihat aku jatuh. Kau buat kekacauan, jadi bereskan sendiri. Kau bisa serahkan dirimu untuk jadi istri Tenwood. Keluar! Ayo Sarah, tolong aku. Sarah. Sarah, tolong aku. Sarah. Jangan khawatir. Jika mereka kembali, aku tak akan biarkan mereka lolos. Bukan itu yang kukhawatirkan. Aku takut Tenwood akan mengejar mereka. Kenapa khawatir? Mereka cari sendiri. Dia masih ibuku. Mereka jual kau 2 kali. Saat mereka jual kau ke Tenwood, mereka tak pernah anggap kau keluarga. Sarah, kau lebih baik tanpa keluarga itu. Cara mereka perlakukan kau, dan kau masih mau bantu mereka, mereka bukan urusanmu. Sarah, jika kau masih anggap aku keluarga, tinggal saja di sini bersamaku, dan putuskan hubungan sepenuhnya. Ryan. Kau akan jadi keluarga satu-satunku dari sekarang. Jangan khawatir, aku tak akan biarkan siapapun lukai kau lagi. Sarah, maaf, aku lukai kau. Sarah, ramuan yang kugunakan di bahumu, kutingkatkan sedikit, ditambah pemutih, pelicin kulit, dan anti kerut. Saat versi akhir siap, aku akan mengajukannya untukmu. Bekas lukanya dan memarnya tidak masalah. Kau memang luar biasa. Ryan, panas sekali di luar. Kenapa kau menyeretku keluar? Jangan banyak bicara. Kali ini kita mengerjakan rumah kaca. Ini hal besar. Begitu terjual, aku bagi separuh denganmu. Bagi denganku? Vera. Nona Su, kenapa kau kembali ke desa kami lagi? Apa kau kesini lagi soal ularmu? Bajingan, tak ada yang baik darimu. Nona Su, jadi kau masih menyimpan dendam soal itu? Diam. Aku peringatkan kau. Walau bukan salahmu, kau tetap memanfaatkanku. Lebih baik kau lupakan. Omongan samar macam apa itu? Bukan urusanmu. Kali ini aku kesini untuk membawakanmu sesuatu yang bagus. Bagus. Nona Su, apa kau menyerahkan dirimu padaku? Ryan. Uang, bukankah itu hal yang bagus? Uang. Kudengar kau kembangkan ramuan penghilang bekas luka dan pemutih baru. Efeknya tak sebaik ramuan waktu lalu, tapi masih jauh lebih baik dari riasan di pasaran. Ya, aku punya. Tapi itu dibuat khusus untuk kakak iparku. Ya, aku punya. Tapi itu dibuat khusus untuk kakak iparku. Yang cacat itu kan tak kau pakai juga. Kenapa tidak jual saja padaku? Jual padamu? Ya, betul. Ramuan pemutihmu efektif. Setelah kuceritakan pada teman-temanku, mereka sangat tertarik. Mereka ingin membelinya seharga 1.000 per gram. Apa kau punya? 1.000 per gram? Ayo kita bicarakan ini sekarang. Ayo pergi. Ryan, kita belum memetik ramuan. Besok saja. Aku ada urusan penting mau dibahas. Ryan. Hei, kamu benar beli produk itu? Kenapa cerewet sekali? Ayolah. Bekas gigitan ular masih ada. Kamu harus bantu aku. Jangan mundur. Tentu tidak. Kita sudah. Ryan, Baik, oke. kita tetap bisa berteman. Tapi soal itu, bawa sampai mati. Akhirnya berhasil. Sulit sekali dibuat. Ini.
Ini benar obatnya? Iya, lalu apa lagi? Baiklah, kakimu sudah sembuh. Sungguh? Sembuh? Terasa lebih halus. Ini bikin kulit lebih lembut. Makin bagus saja. Coba, aku jamin. Terasa lebih halus kan? Ini, minum air. Terima kasih. Aku masak dulu. Makan siang di sini saja. Oke, Sarah, Vera itu teman. Buat yang sederhana saja, jangan terlalu capek. brengsek. Ayo kita bicara. Obat ini 1000 per gram. Janji? Aku tak pernah janji kosong. Sebenarnya, aku mau tanya. Obat ini bisa dipakai di wajah? Bisa. Di seluruh tubuh. Tapi Apa? Tapi kalau untuk wajah, reaksinya 10 menit. Saat dioleskan terasa lengket dan panas dan jelek dilihat. Lalu? Rasa sakit apa yang tidak bisa kita wanita tanggung untuk kecantikan? Biar aku coba dulu. Sudah selesai. Luar biasa. Halus sekali. Rasakan sendiri. Sarah, coba raba. Sentuh wajahku. Apakah lembut dan halus? Seperti telur. Bagaimana caramu? Ini berkat ramuan ajaib Ryan. Tenang saja. Nanti malam ku beri yang lebih bagus. Semua bahan alami. Oke. Ryan, malam ini aku juga mau coba. Wyatt. Mendingan kamu menyerah saja. Sudah, jangan ganggu. Buat kamu juga sama. Ryan, itu keterlaluan. Kamu lihat sendiri efeknya. Harganya bagaimana? Saya tawar lebih tinggi. 1.500 per gram. Aku langsung bicara ke cewek-cewekku. Yang ada, aku beli semua. 1.500 per gram. Aku bayar lebih. 1.500 per gram. Aku langsung bicara ke cewek-cewekku. Yang ada, aku beli semua. 1.500 per gram. Wah, tinggi juga. Gimana mau untung? Dasar bodoh. Barang ini kan manjur banget. Aku beli 1.500. Lalu aku encerin. 1:10 atau 1:20. Uangnya banyak. Kamu jago bisnis. Betul. Itu rencanaku. Katakan, 1.500 per gram. Setuju atau tidak? Selama stokku ada, semuanya untukmu. Tapi aku ada satu syarat. Apa? Ini, Aku mau bangun rumah kaca sama Sarah. lokasinya sudah kami pilih. Tapi uang untuk rumah kaca belum ada. Uang untuk rumah kaca belum ada. Jadi bayar dulu 20.000 padaku. Jadi bayar dulu 20.000 padaku. Bisa. Aku transfer sekarang. Untung bawa uang tunai. Ini. Tapi, serius, zaman apa ini? Kenapa masih pakai HP jadul? Desa kami kan terbelakang. Lupa, ada klien kasih HP. Ambil saja. HP-nya kelihatan mewah. Ya, Tuan Queen. Sekarang kan jual obat 1.500 per gram. Tunjukkan sedikit ambisi. Ini cuman HP. Aku cuma terbiasa hemat. Makasih Nona Su. Baiklah. Aku pergi dulu. Nanti ku bawa obatnya supaya para wanita bisa mencobanya. Kita tetap berhubungan. Terima kasih. Kenapa Vera pergi? Sarah, untuk rumah kaca. Ryan, ini hasil usahamu. Ambil. Sarah, sudah kubilang ini untuk rumah kaca.
Gunakan untuk itu. Semakin cepat kita bangun, semakin cepat kita dapat uang. Aku cuma bisa menanam herba. Aku tak bisa membangunnya. Aku cuma bisa menanam herba. Aku tak bisa membangunnya. Benar juga. Wyatt. Kuingat keluargamu dulu biasa membangunnya. Kau yang tangani ini. Hah? Aku? Jangan banyak alasan. 1 menit kau buang adalah uang yang hilang. Cepatlah. Baik. Sarah, aku akan kumpulkan herba dan tanam di selatan. Perintah Tuan. Jika sudah ketemu, jangan biarkan dia lolos. Ada desa di dekat sini. Dia mungkin bersembunyi di sana. Binasakan. Lebih baik kejam daripada melepasnya. Tunggu. Jangan lakukan. Aku tak paham ucapanmu. Kitab suci Shenong? Sang keturunan? Aku tak tahu. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik ya. Perintah Tuan. Semua orang Queen harus dibunuh. Hentikan perkelahian. Mari kita bicara. Hentikan perkelahian. Kumohon, ini sia-sia. Wah. Kitab ini sungguh hebat. Kutaklukkan 2 orang yang datang membinasakan kami. Kultus layu. Menurut kitab suci, tujuan organisasi ini adalah memusnahkan warisan. Sehingga tak ada obat di dunia, ubah dunia jadi neraka. Dengan kata lain, mereka mengejarku untuk musnahkan warisan. Sial, 2 mayat ini susah ditangani. Lelah sekali. Pulang sekarang, lihat apa Sarah sudah masak enak. Jake, kau bilang padaku tanah keluargamu adalah tempat terbaik untuk rumah kaca. Jika kau berani bohong padaku, aku tak akan membiarkanmu. 10 Clark, jangan khawatir. Bisnis keluargamu kaya raya. Aku tak berani tipu daya denganmu. Ryan Quinn. Leo Clark. Tak percaya kakimu benar sembuh. Aku tak menyangka bertemu teman sekelas lama. Aku penasaran kakimu sembuh tiba-tiba. Bagaimana kau bertahan setahun ini? Mungkin dengan mengemis. Hey, 10 Clark, kau salah paham. Dia hidup dari wanita. Dan itu adalah kakak iparnya sendiri. Kakak ipar? Benar. 10 Clark, biar ku ceritakan. Sarah paling cantik di desa kami. Dia menikah masuk. Sebelum malam pengantin, kakaknya meninggal. Menarik. Jake, kau mengada-ada. Pergi sana. Ryan, kau bajingan. Aku tak biarkan kau kabur. Ryan! Kau tak berguna. Ryan, sudah lama kau masih temperamen. Setelah kau cacat, aku hanya pakai uang dan curi pacarmu. Kau suka ambil sisaku. Kau benar hebat. Biar ku ingatkan, aku bukan ambil sisamu. Aku ambil wanitamu. Ngomong-ngomong, minggu depan aku adakan reuni kelas. Kau harus datang. Datang dan lihat betapa manisnya mantanmu dan aku. Kau harus datang. Datang dan lihat betapa manisnya mantanmu dan aku. Ini alamatnya. Jangan terlambat. Lihat dirimu. Mana energi itu yang dulu di kuliah? Ryan, bagaimana hidupmu berakhir seperti anjing? Sudah selesai? Belum. Berani kau pukul aku? Kau pantas menerimanya. Kurasa kau tak mampu. Leo Clark, kamu masih sama seperti di kampus. Yang kamu lakukan hanya mengancam.
Kamu benar, jadi apa jika aku melakukannya? Sekarang aku punya kekuatan untuk mengubah ancamanku menjadi kenyataan. Kamu ingin membangun rumah kaca? Biar ku beritahu, setelah pukulan hari ini, rumah kacamu selesai. Ucapkan lagi. Aku akan mengucapkannya lagi. Rumah kacamu selesai. Mukjizat tak bisa menyelamatkanmu. Sudah kukatakan. Kamu sangat sombong. Bukankah ini Ten Clark dari grup Clark? Kamu terlihat sangat kalah. Jenny, kamu juga menertawakanku. Aku punya hal yang lebih penting. Aku di sini untuk bicara bisnis. Grupmu telah memonopoli ramuan dari desa gelap selama bertahun-tahun. Sudah waktunya mengalah. Jadi maksudmu, kamu ingin bersaing dengan kami untuk bisnis? Aku ingin persaingan yang adil. Kamu membayar petani terlalu sedikit. Aku bersedia membayar lebih. Siapapun yang mereka ingin jual, itu terserah mereka. Kita bertemu lagi. Bukankah kamu bilang tidak akan menemuiku? Aku melakukan ini untuk perusahaan. Lagi pula, Vera menggunakan namaku untuk menandatangani kontrak pasokan besar ramuan denganmu. Aku di sini untuk memeriksa rumah kaca. Baik, silakan. Ryan, tunggu saja. Ryan, kita setuju pada pasokan besar ramuan. Kamu pikir bisa menipuku dengan gubuk itu? Nona Su, ini salahku. Aku tidak menanganinya dengan baik. Itu tidak ada hubungannya dengan Ryan. Sarah, pergi sibuklah, aku akan urus ini. Ryan, Ayo percayalah padaku, silakan. Nona Su, karena kita telah menandatangani kontrak, aku pasti akan memenuhi kebutuhanmu dan mengirimkan seperti yang dijanjikan. Ini semua yang kamu punya. Bahkan jika kamu bisa menumbuhkan sesuatu, kamu tidak akan menutupi 10% dari pasokan bulan depan. Bagaimana kamu akan mengimbangi? Gimana ini? Ayo bertaruh. Kalau aku gagal kirim barang sesuai janji, aku terserah padamu. Tapi, kalau aku bisa kirim semuanya tepat waktu, Apa? kamu akan jadi sekretarisku sehari. Patuhi setiap perintahku 24 jam. Kamu, Itu untuk membentak Sarah tadi. Aku akan memberimu pelajaran. baiklah, aku terima. Tapi kalau kamu gagal kirim, kamu akan tanggung akibatnya. Sepakat. Sekarang tunjukkan padaku apa yang kau punya. Baiklah. Ini yang ku dapat. Jijik. Kau coba buat aku jijik. Singkirkan itu. Apa yang kau pikir? Ini formula spesialku. Jangan bohong padaku. Terserah. Tapi kalau kau oleskan pada kulitmu, bisa memutihkan, meremajakan, membuang racun. Kalau di akar tanaman, bisa meningkatkan kualitas dan percepat. Akan terlihat dalam menit. Ini? Kenapa tidak coba? Coba. Coba. Cobalah. Kate. Nona, Pergi. Ambil ini. Bawa ke akar di ladang. Oleskan ini. Lihat apa terjadi. Nona Sui, berhasil. Hanya beberapa menit. Ginseng dari 10 tahun jadi 20 tahun. Kualitas dari kelas 2 jadi kelas 1. Barang ini ajaib. Kau bilang ini juga untuk kulit? Ya. Coba sendiri. Duduk. Tutup matamu, angkat kepala. Baiklah, sudah. Nona, kulitmu semakin halus dan lembut. Lebih baik daripada produk mewah yang kau pakai. Benarkah? Ada cermin. Coba lihat sendiri. Tak perlu. Ku percaya Kate. Obatmu untuk tanda lahir? Ya.
Tapi tanda lahir bawaan. Kau harus pakai teknik spesialku. Hah? Maksudmu kau yang harus melakukannya? Tepat sekali. Jadi kau perlu menghilangkan tanda lahir? Di mana? Pantas saja kau selalu pakai stocking hitam. Kau coba menutupinya. Ten Queen, tanda lahir ini telah mengganggu Nona Su selama 25 tahun. Jika kau benar-benar punya cara, tolong bantu kami. Sebenarnya aku tak keberatan. Aku khawatir Nona Su menganggapku aneh. Harus kau yang melakukannya? Jika tidak, lupakan saja. Aku juga tak terlalu ingin. Nona, Baiklah. Terima kasih, Ten Queen. Jika kau menyembuhkannya, aku akan memberi imbalan. Keahlian rahasia. Jangan mengintip. kau... Kate, tunggu di luar. Pergi. Atau aku tak bisa mengaplikasikannya untukmu. Apa yang kau lakukan? Penutup mata. Asistenmu sudah pergi. Siapa tahu kau mungkin coba mempelajari keahlianku. Kau... Baiklah, lanjutkan. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Santai. Dokter itu baik. Aku tak akan melakukan hal yang tak pantas. Mari kita mulai. Sudah selesai. Benar-benar berhasil. Sekarang, aku punya yang diperlukan untuk menyediakan obat. Ya, tentu saja kau punya. Ryan, apakah kau menjual ini? Mau membelinya? Sama sekali tidak. Kau terlambat. Aku sudah berurusan dengan orang lain. 10.500 per gram. Pasokan eksklusif. Aku bayar lebih. Kate, masuk. Ini bukan soal uang. 3.000 per gram. Aku orang yang menghargai kontrak 4.000 per gram. 5.000. Kontrak tak penting bagimu? Tak khawatir melanggar kesepakatan? Hei, tidak apa-apa. Lain kali beri dia yang lebih baik saja. Siapa mitra bisnismu? Saudarimu, Vera. Kau tak tahu. Dia? Jika aku tahu Vera bekerja denganmu, aku tak akan pernah menaikkan harga setinggi itu. Kosmetik medis. Akulah satu-satunya mitra yang bisa dia temukan. Bisnis ya bisnis. Kamu tidak jelaskan dulu, jadi jangan salahkan aku. Aku sudah bicara dengan Vera. Kita akan kembangkan pasar ini bersama. Dia akan koordinasi denganmu. 5.000 per gram. Ada masalah? Tidak ada. Dermawan, kaya. Hei! Berhenti. Nona Su, kamu lupa dengan janjimu tadi? Kalau aku bisa buktikan bisa suplai barang, kamu akan jadi sekretarisku 24 jam. Hei, kamu kan Nona Su, tidak akan ingkar janji kan? Tidak mungkin kan? Ya, ayo. Sekretaris, aku haus. Ambilkan air. Tuan Queen, ini. Nah, baru benar. Ryan, bagaimana kamu bisa buat ini? Mau tahu? Bukan masalah. Aku bisa kasih formulanya. Tapi apa? Tapi cuma formula tidak cukup. Kamu juga butuh keahlian rahasiaku. Nah, Ryan,
Sebut harganya. Aku beli formulamu juga. Maaf sekali, tidak dijual. Kira aku tidak mampu beli? Ini caraku lindungi diri. Tidak mungkin aku jual. Serahkan saja formulanya. Dan aku jadikan kamu mitraku. Kamu akan jadi pemegang saham kedua. Minimal 5 juta setiap tahun. 5 juta? Bagaimana? Itu tawaran tulus. Kamu bisa serahkan formulanya sekarang. Tidak mungkin, masih tidak. Kamu, Hei, sekretaris, sikapmu bagaimana ini? Nah, baru benar. Oh ya, aku butuh bantal guling malam ini. Kamu saja. Ryan, jangan keterlaluan. Sekretaris, yang kalah bayar. Kamu setuju jadi sekretarisku 24 jam. Jangan ingkar janji. Kalau tidak bisa, kenapa setuju dari awal? Atau kamu bos yang tidak bisa tepati janji? Baiklah. Bantal ya bantal. Aku tak akan biarkan orang bilang aku tak bisa terima kekalahan. Ambil kembali. Nyonya Su. Nyonya Su. Kau cuma mengakui tak tahan kalah. Sudah dibungkus apa itu sebenarnya? Bukannya kau butuh bantal. Ini bantal dengan selimut. Kau akan lebih nyaman. Selimut itu tak selembut dirimu. Ayolah, antara lepas selimutnya atau kabur dengan asistenmu. Kau ragu-ragu. Membosankan. Kita sudah sepakat soal ini. Aku tak akan mundur. Nyonya Su, ada apa? Nona, kau baik-baik saja? Ryan, hewan, apa yang kau lakukan padanya? Hati-hati bicaramu. Jangan mengada-ada. Aku tak lakukan apa-apa. Kate, aku baik-baik saja. Ryan tak lakukan apa-apa. Tidak. Lalu kenapa kau pincang? Dia terus menusuk-nusuk aku sepanjang malam. Aku babak belur, makanya sakit untuk berjalan. Muda dan penuh semangat. Baiklah, sudah. Bersiaplah. Ayo ke kota, tanda tangani kontrak itu. Aku tunggu di luar. Ryan, Nyonya Su, Sarah, jangan salah paham. Aku benar-benar tak lakukan apa-apa. aku percaya padamu, tapi kau membuatnya babak belur. Aku kurang perhatian. Kau muda, penuh energi. Sepertinya saatnya aku carikan kau pacar. Sarah, aku tak mau siapa-siapa. Aku cuma mau kau. Omong kosong apa? Aku ini kakak iparmu. Aku tak peduli. Kau menikahi kakakku dan dia sudah tiada. Kau bukan kakak iparku. Kau belum sadar. Aku sadar sepenuhnya. Aku cacat bertahun-tahun. Hanya kau yang merawatku. Tak ada orang lain yang memperlakukanku seperti ini. Sarah. Kalau kau ulangi lagi, aku pulang ke keluarga. Nyonya Su menunggu di luar. Lebih baik kau segera keluar. Oh, ada apa? Dikalahkan. Kita kan mau ke kota. Mobilnya di mana? Terlalu kotor di sini. Diparkir dekat panggung desa. Mau belajar trik cara dapetin cewek. Kamu dengar itu? Kamu terlalu berisik. Kamu suka dia, dia suka kamu. Kalian berdua masih lajang. Kenapa tak bisa bersama? Selain itu, Sarah merawatmu setahun penuh. Dia wanita langka. Bagaimana menurutmu? Mau aku bantu bicarakan untukmu dengannya? Antar wanita paling efektif. Apa imbalanmu? Beri saja formulamu. Untuk cinta, itu cukup adil. Tidak, terima kasih. Aku bisa urus sendiri. Ryan, ini kesempatanmu. Ayo pergi ke kota.
Oh benar, soal sekretaris 24 jam itu masih ada 4 jam tersisa. Jangan lupa sekretaris. Oh, kamu yang nyetir hari ini. Aku pakai sepatu tinggi. Tidak aman. Lepas. Nyetir tanpa alas kaki. Jangan bantu dia, biarkan dia jalan sendiri. Lupakan, aku jalan sendiri. Pria yang picik. Aku akan siapkan kontrak. Kamu tunggu di sini. TN Clark dan Ann Hill, silakan tunggu di dalam. Aku jemput Ansu. Ansu. Ryan, kamu ngapain di sini? Leo Clark, Perry Hill. Ryan. Kakimu sudah sembuh? Kampungan dapat untung. Kenapa tak ucapkan selamat pada mantanmu? Kenapa harus? Ryan. Aku tak mengerti apa salah denganku sampai menyukaimu. Jangan sok baik. Kamu putus dengannya karena uang, kan? Jika pria miskin, dia tak berguna. Hah, kalian serius sekarang? Melakukan semua acting ini di depanku? Kenapa tak di panggung? Mantanmu gila. Gila? Mimpi kali. Kalian sudah selesai? Belum. Ryan. Kau membuatku muak. Aku tak paham kenapa aku memilihmu. Kau cuma orang miskin, kampungan yang gagal. Mau nikah denganku? Mimpimu. Betty, jangan kejam begitu. Waktu kita kuliah dulu, dia memperlakukanmu baik. Dia bawakanmu makanan tiap hari. Begitu lulus, dia habiskan semua yang dimiliki untuk melamarmu. Uangnya tak berarti. Dia bahkan tak selevel denganmu. Tahu tidak, tapi dia memang punya wanita. Kakak iparnya. Kakak ipar. Sejak dia pindah kembali, mereka berdua terlalu akrab. Leo Clark. Apa? Mau berkelahi di sini? Ini bukan desa kecilmu. Kalau engkau sentuh aku, engkau tak akan luput. Kau menghina Sarah. Tak peduli ini wilayah siapa. Kau akan menyesal berat. Nekat juga kau. Mau pukul aku? Kau pikir bisa sok karena dekat Ensu? Leo, maksudmu dia mendekati Nesu? Omong kosong. Ku beri pelajaran. Ryan, kau pukul aku? Siapa yang berisik? Leo Clark, kau mau apa di sini? Kita selesaikan nanti. Aku bukan buat cari masalah. Aku kesini untuk urusan bisnis. Urusan bisnis? Di desa gelap dulu, kau sok tinggi hati. Kini datang cari bisnis. Di desa gelap dulu, itu salah paham. Kita pebisnis, tak ada musuh dalam kepentingan. Lupakan saja masa lalu. Tak semudah itu mengatakannya. Katakan kenapa kau ingin menemuiku hari ini. Ayahku tahu kau tertarik pada ramuan dari desa gelap. Jadi dia menyuruhku berbicara denganmu tentang itu. Ten Queen bukan orang luar. Tak perlu dia pergi. Kalau begitu, langsung saja. Kami bersedia bekerja sama dengan grup Su untuk kembangkan bersama ramuan di desa gelap. Kembangkan bersama? Kau begitu dermawan? Kenapa tidak cari uang bersama? Aku ingat belakangan ini, kau sepertinya kekurangan dana. Apa David berencana pakai ramuan untuk tutupi kerugian? Karena kau sudah tahu, maka kau paham kami sungguh-sungguh di sini. Bagaimana tepatnya cara kerjanya? Jika kau investasi 50 juta per tahun, kami bersedia menyerahkan 30% ramuan desa gelap. Sebagai bukti kesungguhan, aku bawa Nona Betty jadi penghubung kita. Halo, Nesu. Leo Clark, kau kira aku bodoh? Apa maksudmu?
Wanita ini yang suka pamer, tak bisa dipercaya. Siapa saja bisa dia ajak keranjang. Tidak layak kerja dengan kami. Apa katamu? Apa aku salah? Aku dengar semua tadi. Semua kata-kata itu dari mulutmu. Apa? Kau bilang begitu pada mantanmu, tapi tak terima dari aku. Kau... Ensu, tunggu sebentar. Leo Clark, kau biarkan saja dia ganggu pacarmu. Betty, jangan marah, dengarkan dulu. Beberapa hari lalu, aku terbawa suasana dan rugi banyak uang. Sekarang ayahku hampir bunuh aku. Itu urusanku apa? Pikirkan, jika ayahku kecewa padaku, semua tas desainer itu dan lainnya hilang semua. Tak kusangka kau ternyata punya hubungan serumit itu. Semua orang pernah ketemu orang jahat. Jadi, aku baru saja membelamu. Sudah lega? Kau tak mungkin sebaik itu. Baiklah, aku cuma tak suka keluarga Clark. Aku tak mau kerja sama dengan mereka. Sekarang aku punya kau sebagai pemasok, tak perlu lagi tertipu beli ramuan dari mereka. Baik. Tunggu. Biarkan aku urus Leo dulu. Dan beri dia pelajaran untukmu. Orangku bukanlah sasaran empuk. Jika ayah kecewa padaku, semua tas desainer dan lainnya akan hilang. Ini kesempatan terakhir kita. Asal transaksi selesai, aku akan kembali jadi presiden. Untuk masa depan kita bersama, tahanlah. Untuk masa depan kita bersama, tahanlah. Tapi Jenny benar-benar membuatku kesal. Dia cuma terlahir di keluarga yang tepat. Kalau aku dari keluarga Sui, aku akan lebih baik darinya. Tapi kita terjebak di sini sekarang. Kita tak punya pilihan. Asal transaksi selesai, maka aku akan belikanmu cincin berlian besar. 2. Setuju. Asal transaksi selesai, semuanya akan baik-baik saja. Ayo. Nisu, maaf membuat Anda menunggu. Tak apa, aku punya banyak waktu. Jadi bagaimana kau akan membujukku? Biar ku terangkan. Jika wanita itu yang kau bawa ke meja perundingan, aku keluar sekarang. Nyimansu, Anda salah paham. Betty tidak seperti itu. Sombong dan dangkal, tak bisa diandalkan. Itu yang dia katakan barusan. Tapi sebenarnya ada orang yang main-main. Makanya Betty putus dengannya. Bukan itu yang dia katakan. Dia cuma marah tadi. Dia ingin membuatnya kesal. Ya Nisu, reputasiku bersih. Semua salah Ryan. Dia bahkan memukulku tadi. Aku tak mau terlibat. Tapi bisnis kami sudah punya pemasok ramuan. Kalau mau kerja sama, kamu harus buktikan bisa mengalahkan mereka. Mari kita lihat siapa yang bisa memuaskan saya. Pemasok? Maksudmu dia? Dia punya ramuan apa? Dia tidak layak kerja sama dengan Anda. Betul. Dia cuma orang kampungan. Makanannya saja dibayari kakak iparnya. Dia punya keahlian apa? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan Anda? Dia lulusan terbaik universitas. Dia kembangkan larutan nutrisi baru, bisa percepat pertumbuhan ramuan, dan tingkatkan kualitasnya. Sendirian saja, dia bisa pasok semua kebutuhan departemen ramuan kami. Selain itu, dia juga ciptakan produk kosmetik alami. Efeknya jauh lebih baik dari yang lain. Kami sudah amankan hak pasok eksklusif. Kami siap untuk produksi penuh. Nah, dia sekarang layak saing denganmu, kan? Dan Clark, Anda mau tanda kontrak dengannya? Sudah terlambat. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu cuma orang kampungan. Mana mungkin lakukan ini? Tien Quinn adalah pemasok grup Su. Jangan hina dia. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Jenny, kamu sengaja? Kamu tidak pernah berniat kerja sama denganku, cuma balas dendam? Benar.
Baiklah, kamu menang. Baiklah, kamu menang. Ryan, tak kusangka suatu hari kamu bisa sukses. Marah? Kamu marah? Sudahlah, dengar. Ini belum selesai. Bukankah kamu mau pasok mereka? Mari kita lihat apakah kamu bisa tanam ramuan itu. Dan soal Jake dan Sarah waktu itu, aku yang suruh dia lakukan. Keluarga kami sudah beli semua ramuan dari desa gelap. Tapi Sarah mengira harga kita rendah dan mau jual ke orang lain. Jadi aku kirim Jake untuk menanganinya. Lihat apa yang dia lakukan. Leo, Sentuh Sarah. Kau tamat. Bukan cuma Sarah, kau juga. Ku bilang rumah kacamu tak akan dibangun, dan memang tak akan. Sialan kau. Jangan bertindak bodoh. Kita di kota. Kau bisa masuk penjara karena berkelahi. Berkelahi? Mengganggu Sarah, lebih baik ku bunuh dia. tunggu. Tunggu. Aku jadi takut. Mereka akhirnya pergi. Kalau tidak, aku khawatir kau akan membuatnya terbunuh. Baiklah, tenang. Bukannya kau sudah memukulnya, belum cukup? Aku belum mau berhenti. Kau sangat peduli pada kakak iparmu. Baiklah, aku tahu Sarah adalah kelemahanmu. Aku tak akan bahas lagi. Makan apel. Jangan marah. Mari serius. Aku bantu kau usir Leo dan Betty. Harusnya kau balas budi dong. Apa maumu? Formula pemutih itu. Bagaimana menurutmu? Nansu, jangan mimpi. Semua mungkin. Hei, cukup. Aku takkan beri kau formula itu. Tapi aku bisa beri kau yang lain. Apa itu? Memar yang ku beri kemarin. Bisa ku bantu hilangkan. Bagaimana caramu? Secara manual. Memar yang ku beri kemarin. Bisa ku bantu hilangkan. Bagaimana caramu? Secara manual. Enyahlah. Kontrak sudah ditandatangani. Pembayaran pertama sudah kukirim. Cek saja. Vera yang memberi ponsel itu padamu kan? Bagaimana kau tahu? Itu ponsel terbaru. Orang yang hadir di acara peluncuran memilikinya. Sepengetahuanku, di lingkaranmu hanya Vera dan aku yang punya akses ke itu. Ini tidak mahal, cukup langka. Vera memberikannya padamu, berarti kalian dekat. Nyonya Su, kamu salah paham. Vera hanya baik hati. Dia lihat aku tak punya ponsel. Jadi aku tidak baik, ya? Sama sekali tidak. Kamu mau bantu aku cari uang. Kamu orang baik sebenarnya. Ryan, kamu murid terbaik dan berbakat. Pernah berpikir untuk tinggalkan desa miskin itu? Maksudmu? Kami punya kebun herbal, lembaga penelitian. Asal kamu mau, besok bisa mulai kerja. Jadi wakil presiden teknologi. Gajinya 1 juta. Nyonya Su, kau tawari aku. Perusahaan kami terus menang karena menarik bakat. Jika kamu hebat, tentu aku ingin. Wakil presiden teknologi. Gaji 1 juta. Kamu bisa putuskan? Ayahku sedang di luar negeri. Saat ini di sini aku yang berkuasa. Dan dengan keahlianmu, tawaran itu sebenarnya rendah. Penilaianmu tinggi sekali. Bukan tinggi, itu fakta. Obatmu, saya encerkan dengan perbandingan 1:50. Masih lebih efektif dari yang lain. Berdasarkan itu, hanya butuh 5 tahun untuk jadi merek kosmetik nomor 1. Terima kasih untuk itu. Juga, formula rahasiamu untuk meningkatkan kualitas, tak ada lembaga penelitian yang bisa saingi. Hanya dengan 2 hal ini, menawarmu 1 juta setahun tidak berlebihan. Karena kami hanya akan untung lebih. Aku tahu kamu mau bagian lebih besar. Tapi aku tak punya wewenang sekarang. Lagi pula, kamu masih baru. Tertinggi yang bisa kuberi 1 juta. Setelah semua ini, kau mau gabung atau tidak? Tidak. Setelah lulus, aku cuma di rumah. Tak pernah kerja. Aku tak mau jadi karyawan.
Bukan pekerjaan tetap, jadi partner teknik. Partner. Tak tertarik. Aku mau bertani di tanahku. Cari uang sendiri. Bantu semua kaya bersama. Kau mau revitalisasi tempat dan ekonomi desa. Bisa dibilang begitu. Desa ini miskin. Setahun kerja, penghasilannya kurang dari sekali makan di kota. Jadi aku mau kaya dulu. Baru ajak mereka semua kaya bersama. Ayahku juga dari desa. Dia pernah coba, gagal. Dia gagal. Bukan berarti aku juga. Nona, ada masalah di Dewan. Hei, Aneh nih. Kemarin juga gini. Lari sambil bicara. Begitukah perlakuannya pada partner bisnis? Halo, ini Nona Su. Nona tertarik bisnis di desa gelap. Siapa ini? Nona Su yang mana? Bukannya Nona Su. Siapa kau? Siapa engkau? Aneh. Aku pacar Jenny. Kalau perlu apa-apa, bicara denganku. Pacar Henry. Wah, jangan buka-buka sampah. Henry, si pecundang itu, layakkah dia? Kau ini siapa? Aku ayahmu. Kembalikan ponselku. Kau bertingkah seperti aku curi ponselmu. Kembalikan punyaku juga. Dasar wanita tak berperasaan. Langsung kabur setelah tanda tangan. Makan pun tak diajak. Reuni kelas. Oh, hari ini. Pergilah makan malam. Dan aku yang bayar tagihan Leo hari ini. Makan malam aku yang traktir. Silakan. Ten Clark, ini bersulang untukmu. Bersulang. Bertahun-tahun cuma Ten Clark yang sukses. Muda lagi sukses. Semoga mau bantu kami. Aku iri banget sama kamu, Betty. Kamu dapat cowok hebat. Untung kamu nggak tetap sama Ryan. Ngomong-ngomong soal Ryan. Sekarang ketua kelas kita lagi ngapain? Aku dengar kakinya patah setelah lulus. Dia cuma nunggu ajal. Serius? Beneran, orang kampung biasa. Dulu dia selalu mau saingin TN Clark. Mana mungkin menang? Bagus deh kakinya rusak. Sekarang bisa istirahat di kampung. Kalian semua salah. Kakinya udah sembuh. Dia bikin rumah kaca di rumah. Hidupnya lumayan baik. Beneran? Dia aja bisa bangkit lagi? Lebih dari itu, dia malah sama kakak iparnya. Sok mesra, main mata gitu. Kakak iparnya cantik nggak? Cuma perempuan kampung, bisa cantik kayak apa? Cuman Ryan yang mau sama perempuan kayak gitu. Mereka berdua cocok. Ulangin yang barusan kamu bilang. Apa ada yang salah kamu tadi? Sialan, dia mantannya. Sudahlah. Ryan, Ryan, kamu gila. Ini cuma reuni. Kamu mukul Betty. Ryan, kamu masih menghargai pertemanan kita? Ulangin omonganmu soal Sarah sekali lagi. kamu mau apa? Aku pikir di grup Sue dulu pelajaranku udah cukup. Tak disangka di depan umum kamu bahas dia lagi. Aku nggak salah. Aku peringatkan kamu. Ini bukan grup Su. Tak ada yang backup kamu. Aku nggak peduli di mana. Kalau kamu ganggu Sarah. Kita semua teman sekelas, bukannya keterlaluan. Siapa yang berani buat masalah di tempatku? TN White. Leo, ini Ini TN White. Henry. Pewaris grup White. Beliau pemimpin industri restoran.
Sebagian besar rempah kami disuplai ke Tian White. Senang bertemu. Siapa yang berani bermain-main dengan kami? Kamu. Tian White, itu dia. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Bocah, kita bertemu lagi. Berani buat masalah di wilayahku. Kamu tahu akibatnya. Ada yang lancang mulut. Jadi ku beri pelajaran. Apa? Anak bawang mau unjuk gigi. Kamu? Tian White, lihat betapa sombongnya bocah ini. Jangan lepaskan dia. Tian White. Sejak kapan kau berhak mengatur cara aku bertindak? Tian White, kami... Kalian berdua tidak hormat pada kakakku? Kak, Lutut kalian menempel lantai. Jangan sampai kuulangi. Minta maaf. Atau meskipun ayahmu ada di sini, kau tak akan selamat. Apa maksudmu ini? Puas. Kalau belum, bisa kubuat mereka minta maaf lebih tulus. Maksudmu? Aku membantumu. Urus mereka dulu. Masalah kita nanti. Desa di timur. Suruh mereka membungkuk 10 kali ke timur dan minta maaf pada Sarah. Dengar? Dan kalian, siapa yang ganggu kakakku, membungkuk dan minta maaf, lalu minggir. Sekarang jelaskan rencanamu sebenarnya. Izinkan aku perkenalkan diri. Henry White, Direktur Utama Grup White. Aku menangani bisnis restoran. Tenang. Aku sudah lepaskan Jenny. Aku kesini untuk bicara bisnis denganmu. Bisnis? Kami dekat dengan keluarga Su. Kami sudah tahu tentang produk penghilang bekas luka dan kosmetik yang baru kamu kembangkan. Kalau kau mau ikut dalam kesepakatan itu, lupakan saja. Aku hanya bekerja dengan keluarga Su. Anda salah paham. Alasan saya ke sini adalah untuk meminta apakah Anda bisa mengembangkan bahan tambahan untuk makanan seperti penghilang bekas luka. Jika bisa, kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Bagaimana pembagian keuntungannya? Sama seperti mereka, Anda tidak akan rugi. Jika ini berhasil, mari tanda tangani kontrak sekarang. Jika ini berhasil, mari tanda tangani kontrak sekarang. Senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama dengan Anda. dan tentang Ryan itu, kau harus membantuku. Ini saja tidak bisa kau tangani. Aku dengar orang kampung itu telah mengembangkan larutan nutrisi dan kosmetik farmasi. Ya, Ini masalah besar. Suruh orang menyelidikinya. mereka terus mendesakku. Apalagi yang bisa kau lakukan selain bersikap keras? Kita hampir tidak bisa bertahan sekarang. Apa maumu? Jangan pukul aku. Aku tahu aku salah. Aku akan pergi sekarang. Aku sedang menyelidiki sekarang. Kau akan terbunuh oleh wanita itu. Halo. Kurasa aku menemukan jejak keluarga Queen. Itulah situasinya. Mempercepat pertumbuhan herbal, menetralkan racun. Kedengarannya seperti sesuatu dari kitab suci. Ya, Pak. Jadi bagaimana sekarang? Cari tahu, laporkan segera padaku. Ya, Pak. David, kudengar perusahaanmu bermasalah belakangan ini. Kau mengambil banyak uang dariku. Pelindung, izinkan saya menjelaskan. Aku peringatkan kau, kelompokmu ada karena aku. Aku juga bisa menghancurkannya. Jika kau ingin hidup enak, lebih baik lakukan apa yang kukatakan. Ya, pelindung. Saya janji akan menyelesaikan ini untuk Anda. Jangan ada ampun. Jika ingin buktikan kesetiaanmu, selesaikan dulu kekacauan anakmu. Dari yang ku ketahui, setahun terakhir ini,
Ini anakmu yang mencuri uangku. Kalau mau selamatkan dia, selesaikan masalah ini dulu. Ryan. Kitab Suci Shenong. Ryan, ini sulit. Saat dengar itu rumah kaca Sarah, tak ada yang mau jual herbal pada kita, bahkan dengan bayaran lebih. Mereka tolak uang. Mereka bersekongkol. Kau dapat informasi? Kusogok salah satunya 500. Aku dapat sesuatu. Menurut dia, Jake Smith yang menyuap mereka. Jake, Katanya Ten Clark yang perintahkan mereka untuk halangi Sarah bangun rumah kaca. Leo? Dia lagi. Keluarga Clark selama ini pembeli terbesar herbal dan produk pertanian. Mereka kuasai tempat ini. Kalau Leo beri perintah, tak ada yang berani langgar. Dia benar-benar berniat untuk gagalkan kita. Maka harus ku selesaikan hari ini. Tapi kita tak punya rumah kaca. Kita tak bisa tanam herbal. Berkebun di rumah kaca baru populer belakangan. Dulu, para leluhur kita tanam herbal di kebun. Ryan, apa kau mau buat kebun? Tapi lingkungan kita, Apa masalahnya? Kupikir cukup baik. Mungkin tak ada irigasi, tapi tanaman kita serap sari matahari. Dengan formula spesialku, herbal kita akan laris. tapi apa? Tapi selain rumah kaca, lahan yang kami tanami juga direbut Jake. Apa? Kalian dulu tukang herbal, tak pernah dapat lahan tetap. Jadi lahan yang dia pakai selama ini disewa, dan sekarang Jake Smith ambil alih sewa. Sarah menyewa dari Matt. Dia sedang berdebat dengan Jake di rumah Matt. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Jake, kau tak tahu malu. Hei, hati-hati bicaramu. Kali ini aku tak ganggu siapapun. Aku ikut kontrak. Matt, tanahnya harus disewa selama 3 tahun. Belum genap setahun. Menurutmu itu adil? Sarah, awalnya kau bayar 2.000 setahun. Aku kasih 4.000. Sekarang aku ambil kembali tanahnya. Bisa kusewakan ke siapa saja. Kau dengar dia? Tanah ini sekarang milikku. 20.000 setahun. Kau sanggup bayar? Matt, cara itu tidak adil. Kau sudah ambil tanahnya. Bagaimana aku mau bertanam? Sarah, aku memang ingin membantumu. Jujur, Jack tawaran jauh lebih tinggi. Sarah, jika masih mau tanah itu, kau harus setuju satu syarat. Syarat apa? Bawa Ryan ke sini untukku. Jika dia beri aku penawarnya, akan kubantu kau bicara pada Tian Clark. Jake, berhenti coba tipu aku. Ide itu dari keluarga Clark. Kau hanya bekerja untuk mereka. Kau tak punya suara dalam hal ini. Bahkan jika Ryan beri penawar, kau tak akan beri aku tanah. Ya. Ya. Kau cukup tajam. Baiklah, aku terang-terangan. Bawa Ryan ke sini, beri aku penawarnya, dan akan kubicara dengan TN Clark. Jika tidak, proyek herbal kecilmu lebih baik lupakan saja. Jake, kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Ryan lumpuhkan kaki ketigaku. Aku sudah cukup baik. Kau yang mulai lebih dulu. Jangan omong kosong. Belakangan ini, untuk penawar itu, sudah kukunjungi banyak dokter, keluarkan banyak uang. Selama aku masih marah, bisnis herbalmu bisa dilupakan. Benarkah? Queen, Ryan, Jake, kau terus provokasi aku. Belum cukup pelajaran yang kuberi. aku tidak provokasi. Sarah, kau sebaiknya pulang, biar aku urus ini. Tunggu aku di pintu. Aku tidak memprovokasimu. Ini persaingan yang adil. Persaingan yang adil. Ya, persaingan yang adil. Aku juga cuma mau bertani, jadi aku menyewa tanahnya. Aku ikut aturan. Kontraknya tidak sah. Apa? Menurut kontrak, kalau dia mau tanda tangan denganmu, dia harus selesaikan kontrak dengan Sarah dulu. Kalau diakhiri lebih awal,
kau harus bayar denda 10 kali lipat. Jadi intinya, kontrak 3 tahun, kau cuma terikat setengah tahun. 2,5 tahun sisanya, kau harus bayar Sarah 50.000. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Sudah jelas tertulis di kontrak. Jake cuma menyewa tanahku 1 tahun. Dia bayar 20.000 padaku. Bagaimana aku bayar 50.000 padamu? Bukan urusanku. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku tidak akan melanggarnya. Aku tidak langgar kontrak, oke? Sekarang, giliranmu. Sekarang, giliranmu. Aku tidak tahu kalau ini pelanggaran kontrak. Ryan, lepaskan aku kali ini. Sudah berkali-kali aku lepaskan kau. Ryan? 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 TN Queen, aku mohon padamu. Lihat, ini 50.000 TN Clark. Semuanya untukmu. Apa aku rampok uang ini darimu? Tidak sama sekali. Ini uang sewa tanah untuk Sarah. Baiklah. Maka tanah mat mulai sekarang milikmu. Jaga baik-baik. Ya, aku akan jaga tanahnya. Aku tidak akan ikut campur lagi. Jangan terlalu takut. Yang kuberi itu tonik. Sebenarnya, kau harus datang padaku sebulan sekali untuk itu. Kalau tidak, itu berubah jadi racun. Kau tahu kemampuanku. Ya, ya. Aku percaya. TN Queen, penawarnya untuk waktu itu. Lagi pula itu tak berguna bagimu. Lebih baik begini. TN Queen, aku belum punya anak. TN Queen, tunggu. Aku bahkan belum punya anak. TN Queen. Bajingan, kau akan celaka. Ryan, kalau tanahnya disewakan ke Jake, kami mau tanam apa sekarang? Jangan khawatir. Aku akan buat obatnya lebih kuat. Di halaman belakang kita, di tanah kosong itu, kita bisa tanam rempahnya. Apa bisa? Sarah, apa kau tak percaya kemampuanku? Baiklah kalau begitu, aku akan bersihkan tanahnya dulu. Sarah, kau baik-baik saja, Sarah. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba pingsan, rasanya lemas. Biar ku periksa. Nadimu, kau hanya kelelahan dan moodnya naik turun. Kau kehabisan tenaga. Tak serius. Aku akan buatkan obat penguat. Masukkan ke sup nanti malam, dan kau akan baik-baik saja. Terima kasih, Ryan. Sarah, kalau terus-terusan berterima kasih, aku akan kesal. Kau tahu perasaanku. Ryan, ini tidak benar. Sarah, aku akan buatkan sup. Sup ayam sudah siap. Wanginya enak. Tentu saja, aku tambahkan suplemen khusus ke supnya. Bergizi dan menyehatkan. Cicip sedikit. Ada apa kau datang? Apa tidak senang? Tidak. Selamat datang, Nona. Tapi sudah gelap, kenapa baru datang sekarang? Salahkan seseorang yang tidak tepati janji. Aku? Ya. Ramuan pemutih. Harusnya kerja eksklusif denganku. Kupikir akhirnya aku bisa jadi seperti gadis kaya yang santai. Tapi sekarang, Apa yang terjadi? kau pergi ke adikku. Kemitraan eksklusifku jadi bagi hasil. Uangku tak cukup. Jadi aku berkeliaran, cari peluang baru. Jangan salahkan aku, adikmu yang memaksaku. Ayolah, aku paling mengenalmu. Pemburu harta. Baiklah, aku tidak menyalahkanmu. Aku cuma mau menginap semalam. Wah, wanginya enak. Ini sangat lezat. Dan sup, aku mau semangkuk. Aku kelelahan. Aku haus. Setelah kau selesai, apa kau merasa aneh? Tidak juga. Ada apa? Tidak ada. Rasanya enak. Aku mau tambah.
Sup ini cuma untuk orang lemah, orang normal akan kepanasan. Gadis bodoh ini minum banyak, semoga dia baik-baik saja. Ayah, soal Ryan sudah kutahu. Kenapa bawa wanita ini? Ayah, bagaimanapun dia calon menantumu. Menantu? Dia tak pantas. Kau jadi begini karena dia. Penjaga, Siapa engkau? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? untuk dia, kau curi uang besar dari grup. Pelindung di belakang layar tidak senang. Jika dia tidak pergi, kau harus mati. Leo, tolong aku, Leo. Ayah, dia... Kau mohon? Kau mohon? Leo, Leo, kau janji selalu menolongku. Leo. Leo, selamatkan aku. Bawa dia ke pelindung. Ayah, kau kirim dia ke pelindung. Sampah seperti dia. Hanya wajahnya yang bagus. Ingat ini. Aku menebus dosamu. Jangan lupa. Aku menebus dosamu. Ayah, pelindung menyiksa wanita. Dia mengincar uangku. Dia pantas menerimanya. Kau mau mati menggantikannya? Masih mau mengemis? Hah? Masih mau mengemis? Cepat laporkan hasil Ryan padaku. Ayah, ini kosmetik farmasi baru dari grup Su. Dapat sekotak. Lihatlah. Aromanya kitab suci Shenong. Aromanya kitab suci Shenong. Cuma sudah diencerkan puluhan kali. Ryan adalah orang yang diincar pelindung. Ada apa? Kamu terima telepon dan wajahmu tak enak. Perusahaan Enersu yang telepon, produknya ada masalah. Mereka minta aku segera ke sana. Masalah dengan produk? Itu serius. Pergi, cepat. Tapi di sini cuma ada satu bus. Harus tunggu traktor. Aku tak bisa sampai tepat waktu. Benar, Vera, dia punya mobil. Aku tak mau naik dengannya. Jangan keras kepala. Urusan bisnis yang utama. Lagi pula, dia baru minum supmu. Agak berlebihan. Antar dia ke rumah sakit kota. Jangan obati sendiri. Jangan khawatir, aku tak obati orang yang suka drama. Aku berangkat sekarang. Sarah, jaga dirimu. Santai saja. Aku bukan anak kecil. Ayo pergi. Hati-hati. Cukup berat. Cepat, TN Clark masih menunggu. Bukankah aku harusnya ketemu Nansu? Kenapa kita di sini? Kamu salah jalan? Tidak salah, kami terlibat dalam konstruksi. Ini salah satu properti kami. Lewat sini. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan bergerak sembarangan. Leo. Ayah Leo. David Clark. Kalian berdua berpura-pura jadi Nansu dan menipuku ke sini. Apa maumu? Penerus Shenong. Tak mudah menemukanmu. Kalian kultus layu. Penerus Shenong sungguh mengesankan. Satu kata langsung kamu tahu. Karena kamu tahu kami kultus layu. Seharusnya kamu tahu kami bawa kamu ke sini untuk mengakhiri hidupmu hari ini.
Tak menyangka kamu punya kemampuan ini. Semua berkat kamu. Anak muda, kau masih hijau. Jika aku ingin kau mati, aku akan pastikan aku tahu semua kelemahanmu. Sarah, kau di sini untuk apa? Jika kau bergerak, aku bunuh dia. Lepaskan dia. Dia tak bersalah. Tak bersalah. Jika kau macam-macam dengan kami dan kultus layu, kau tak lagi tak bersalah. Nyawa ganti nyawa. Nyawamu sebagai ganti nyawanya. Bagaimana? Lari, selamatkan dirimu. Jangan khawatir. Aku akan keluarkan kau dari sini. Bagaimana membujuknya? Harusnya kau sudah tahu, satu-satunya jalan keluar adalah bunuh diri. Kau orang pintar. Saatnya memilih. Jangan dengarkan dia. Pergi saja. Diam. Bisakah kau tepati janji? Kitab suci seharusnya sudah memberitahumu. Kultus layu kami mungkin melakukan banyak kejahatan, tapi kami menepati janji. Ini token kontrak. Tambahkan setetes darahmu, dan perjanjian kita akan terikat. Pelanggar akan dihukum langit. Ryan, jangan. Jangan. Ryan. Diam. Perjanjian terikat. Kau harus tepati janjimu. Ingat sumpahmu. Anak. Leo. Ayah. Leo. Aku akan bunuh kau. Hati-hati, Ryan. Jangan khawatir. Aku hanya orang tua. Dia tak bisa apa-apa. Bocah sombong, akan kutunjukkan kekuatan kelayuan. Awas, Ryan. Ryan. Sarah, aku tak sanggup. Tidak, jangan bicara begitu. Kau akan baik-baik saja. Tak kusangka bajingan itu sekuat ini. Aku tak sanggup. Sarah, jika aku bisa kembali, maukah kau jadi wanita untukku? Ya, aku mau. Aku akan setuju apapun. Kau tidak bohong? Aku tak akan bohong padamu. Sepakat, aku kembali. Ryan, kau... Sarah, aku memang hidup kembali. Kitab suci itulah yang menyelamatkanku. Jadi kau... Ryan.